Bab 831. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Sebagai orang suci dari Gunung Buzu, Leng Binghan tidak pernah mengalami rasa sakit seperti itu. Bahkan ketika dia berada di Gunung Buzu, dia hampir tidak pernah terluka. Dia kuat, ini sudah lama dikenal di Gunung Buzu. Tuan Leng Binghan, justru karena dia tahu bahwa Leng Binghan cukup kuat sehingga dia diizinkan meninggalkan Gunung Buzu. Bagaimanapun, Leng Binghan masih orang suci dari Gunung Buzu. Untuk mengolah Leng Binghan, Gunung Buzu telah membuang banyak sumber daya yang berharga, serta seni bela diri yang paling kuat. Jika Leng Binghan mengalami kecelakaan di luar, semua sumber daya yang dikonsumsi oleh pasukan Gunung Buzu untuk mengolah Leng Binghan akan sia-sia, dan upaya sebelumnya akan gagal. Oleh karena itu, kecuali kekuatan Leng Binghan cukup kuat, Leng Binghan tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan Gunung Buzu. Namun sekarang, Leng Binghan dikenali oleh tuannya, tetapi dia masih terluka. Lengan kanannya tertusuk oleh pedang langit yang patah dan hampir terputus. Tulang putih mori menempel pada daging dan darah. Ada lubang darah yang sangat menakutkan. Darah itu seakan mengalir terus-menerus, yang membuat wajahnya semakin pucat, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Untungnya, dia menggunakan keterampilan itu tepat waktu untuk membekukan lengan kanannya menjadi es. Adapun lubang darah di dada kiri, itu juga sangat menakutkan. Itu hampir menusuk jantungnya. Untungnya, dia menggunakan lengannya sebagai pertahanan, kalau tidak, dia sudah terbunuh sekarang. Saat memikirkan ini, Leng Binghan tidak bisa menahan napas. Dia menatap putra pedang surgawi yang terguncang mundur lebih dari 10 meter. Wajahnya seputih salju dan berkata dengan suara yang kejam, "Kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini." Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Leng Bing tampak sedih, lengan kanannya membeku menjadi es, dan tubuh kirinya membeku. Ini adalah cara terbaik untuk menghindari pendarahan yang berlebihan. Kaisar Iblis mengendalikan tubuh Suling dan masih berada di menara kristal yang sangat indah. Namun, saat ini, dia telah mulai menyatu dengan jiwa pisau ajaib. Pisau ajaib itu bergetar hebat, dan gumpalan jiwa pedang itu sepenuhnya adalah tubuh roh. Ia melesat ke arah tubuh Suling, lalu melesat ke lautan Ki Suling. Kaisar Iblis bergetar dan menyerap jiwa pedang itu. Jiwa pedang ini berasal dari jiwanya. Ia dapat menyerap jiwa pedang ini dengan sempurna. Bobo, getaran ruang angkasa. Dengan iblis yang terus-menerus menyerap gumpalan jiwa pedang itu, momentum yang dipancarkan oleh iblis itu sendiri menjadi semakin kuat, mengakibatkan distorsi yang menjulang di ruang di dalam menara kristal yang sangat indah, dan pemandangannya sangat menakutkan. Kaisar Iblis itu menyerap jiwa pedang itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Leng Binghan terluka parah. Leng Binghan melawan di depan menara kristal yang sangat indah itu dengan darah dan daging. Siapapun yang ingin menyentuh menara kristal yang sangat indah itu harus melewatinya terlebih dahulu. Bagian kiri tubuhnya dibekukan olehnya dengan es dingin, dan lengan kanannya dibekukan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terus bertarung sama sekali. Mata putra pedang surgawi itu sangat suram. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hati Leng Binghan begitu dingin dan teguh. Pada saat kritis ini, dia bahkan ingin kehilangan lengannya untuk menghindari cedera fatal. Anda tahu, kekuatan pedang yang kuat yang baru saja meletus dari pedang pemecah langit sudah cukup untuk menghancurkan apapun. Tetapi Leng Binghan membuat keputusan yang paling tepat pada saat pertama tanpa berpikir. Putra pedang surgawi, tidak ragu, baru saja, jika Leng Binghan tidak kehilangan lengannya untuk melawan pedang, aku khawatir dia pasti akan mati. Setelah memikirkan hal ini, putra pedang surgawi itu menatap Leng Binghan dengan lebih kagum dan bermartabat. Tentu saja, dia lebih cemburu dan berkata dengan suara yang dalam, "Hari ini, bagaimanapun, Leng Binghan tidak bisa pergi hidup-hidup. Kalau tidak, aku pasti akan mati di masa depan." Tianjian Shengzi tahu bahwa jika dia bertarung sendirian, dia sama sekali bukan musuh Leng Binghan. Hari ini, dia berhasil memanfaatkan kecerobohan Leng Binghan dengan cara yang tercela dan menyerang Leng Binghan secara paksa. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar ini untuk membunuh Leng Binghan? Bagaimanapun, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jika Anda tidak dapat membunuh Leng Binghan hari ini, tidak akan lama lagi sampai Leng Binghan bangkit kembali. Hati dingin Leng Bing terlalu ganas.
Dia dapat kehilangan lengannya tanpa berpikir dan membuat keputusan yang paling tepat pada saat yang kritis. Wanita seperti ini benar-benar mengerikan. Jika dia diberi kesempatan untuk menyerahkannya, Tianjian Shengzi tahu bahwa dia pasti akan mati. Sialan, kau telah melihat apa yang terjadi tadi. Perawan dari Gunung Busu bersikeras menghalangiku. Tolong bantu aku menekan dan membunuh perawan dari Gunung Busu. Jika kau berhasil membunuh perawan dari Gunung Busu, aku, San Xingyu, pasti akan mengingat kebaikanmu. Leng Seng, putra pedang surgawi, berkata bahwa dia tidak yakin seberapa kuat Leng Binghan sekarang. Oleh karena itu, dia tidak berani mulai menekan Leng Binghan dengan mudah. Meskipun Leng Binghan terluka parah, jika Leng Binghan memiliki tangan kedua, bukankah dia akan menderita? Ini, putra dari dunia bawah tercengang. Di balik jubah hitamnya, wajahnya menjadi sangat bermartabat. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, putra pedang surgawi ingin membunuh, tetapi perawan Susan. Begitu karakter tingkat ini terbunuh, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh tingkat bawah, dan bahkan memengaruhi tingkat atas. Pada saat itu, siapa yang bisa menahan amarah Bu Susan? Hehe, sekarang kita memiliki belalang di tali, apakah sudah terlambat untuk menyingkirkan hubungan? Pada saat ini, putra percikan tidak bisa menahan tawa dan menyeka beberapa warna dingin dan ganas di bagian bawah matanya. Dia menatap putra dunia bawah, lalu menatap orang suci Bu Susan yang terluka parah, dan menambahkan, tidak perlu dikatakan, jika kita tidak membunuh perawan Bu Susan hari ini, bukankah perawan Bu Susan akan membalas dendam setelah lukanya pulih? Tuan-tuan, jika kita bertarung sendirian, berapa banyak dari kita yang bisa mengalahkannya? Benar sekali, hari ini, kita berada di ambang serangan dan harus bertarung. Kita harus membunuh perawan Susan jika kita tidak membunuhnya. Jika kita benar-benar membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan membalas dendam terhadap kita di masa depan? Putra pedang surgawi menatap tajam ke arah putra percikan, matanya penuh rasa terima kasih, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata putra pedang surgawi dan putra percikan Xinghuo, banyak seniman bela diri yang hadir, termasuk naga pedang bermata satu, putra percikan Yuming, dan yang lainnya, semuanya jatuh ke dalam meditasi. Aku harus mengakui bahwa apa yang dikatakan putra percikan benar-benar masuk akal. Menurut situasi saat ini, jika mereka tidak membunuh perawan Bu Susan, mereka pasti akan membalas dendam terhadap mereka ketika perawan Bu Susan pulih. Bagaimanapun, mereka telah berpartisipasi dalam insiden ini dan sulit untuk menyingkirkan hubungan mereka. Saat berikutnya, putra dunia bawah, naga pedang bermata satu, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Dari mata masing-masing, mereka melihat warna ketidakberdayaan, anak panah itu sudah ada di tali busur, aku harus melepaskannya. Naga pedang bermata satu itu menggertakkan giginya dengan keras dan berteriak dengan marah. Lakukan, putra dunia bawah itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak berdaya dan berkata, pikiran banyak seniman bela diri yang hadir saat ini tidak berbeda dengan pikiran naga pedang bermata satu dan putra suci Yuming, karena mereka benar-benar tidak punya jalan kembali. Perawan Bu Susan sudah tahu siapa mereka, dan sekarang perawan Bu Susan terluka parah. Apakah kamu tidak akan membenci mereka ketika perawan Bu Susan pulih? Pada saat itu, siapa yang bisa menjamin bahwa perawan Bu Susan tidak akan membalas dendam pada mereka? Leng Binghan menatap semua seniman bela diri yang hadir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tianjian Shengzi dan Xinghuo Shengzi benar-benar berkolusi satu sama lain. Mereka bisa begitu tidak tahu malu sehingga mereka akan membunuhnya bersama dengan seniman bela diri lainnya. Kamu tahu, dengan kondisi fisik saat ini, hampir mustahil untuk melawan begitu banyak orang kuat. Jika saja putra pedang surgawi terluka oleh Leng Binghan saat ini, dia pasti bisa mundur. Tetapi begitu banyak seniman bela diri. Dan hampir semuanya adalah anak-anak kesayangan dari pasukan utama. Di antara mereka, ada banyak praktisi biasa yang kuat. Leng Binghan tahu bahwa sangat sulit baginya untuk mundur hari ini. Pergi, hancurkan dia bersama-sama, bunuh dia dulu, lalu bunuh Suling. Putra suci pedang surgawi berteriak, dan beberapa warna dingin muncul di dasar matanya. Dia tidak bermaksud membunuh Leng Binghan, tetapi Leng Binghan disalahkan dan memaksanya untuk membunuhnya. Yuluo, putra pedang surgawi memegang pedang surgawi yang patah dengan erat di tangannya.
Dia memimpin dan langsung menusuk Leng Binghan dengan menggunakan guntur. Baru saja, putra pedang surgawi baru saja memanfaatkan momen ketika Leng Binghan terganggu dan langsung memukul Leng Binghan dengan serius. Tetapi sekarang, Leng Binghan waspada dan waspada. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan putra pedang surgawi menyerang secara diam-diam lagi. Pedang surgawi di tangan putra suci menusuk pedang surgawi yang patah. Lengan kanan Leng Binghan dibekukan oleh es dingin. Dia tiba-tiba mengangkat lengan kirinya. Telapak tangan kirinya terkejut. Ada dinding es di depan tubuhnya. Boom, di depan Leng Binghan, dinding es setebal 34 meter muncul. Pedang panjang di tangan Sein pedang surgawi menusuk dinding es tanpa pandang bulu. Dengarkan saja ledakan keras, dan kemudian Anda dapat dengan jelas melihat bahwa dinding es setebal 3 atau 4 meter langsung tertusuk dan hancur. Melihat dinding es yang tertusuk, Tianjian Shengzi menyeringai di sudut mulutnya dan berteriak, "Bunuh aku." Kata-kata itu terucap, pedang panjang Tianjian Shengzi menusuk keluar, dan pedang panjang yang tajam itu menusuk Leng Binghan tepat di depannya, tetapi Leng Binghan memukulnya hingga rata dengan telapak tangan kirinya. "Bahkan jika aku terluka parah, kau mungkin bukan musuhku." Leng Binghan langsung menggoyangkan ujung pedang langit yang rusak itu untuk menghindari pedang langit yang rusak itu menusuknya, sambil mencibir. "Hehe, aku mungkin bukan lawanmu, tetapi lawanmu bukan hanya aku." Tianjian Shengzi telah lama menduga bahwa dia mungkin bukan musuh Leng Binghan. Meskipun Leng Binghan sekarang terluka parah, dalam analisis terakhir, Leng Binghan adalah orang suci dari Gunung Busu. Kekuatannya tak terduga kuat, dan dia tidak berani meremehkannya. Oleh karena itu, dia tidak terkejut bahwa Leng Binghan dapat menggoyangkan pedang panjangnya dengan satu telapak tangan. Namun, tahukah Anda, pertarungan ini bukan lagi pertarungan antara putra pedang surgawi dan Leng Binghan, melainkan pertarungan antara Leng Binghan dan semua bakat bela diri yang hadir. Leng Binghan sekarang terluka parah. Apakah dia benar-benar bisa membunuh semua orang? Tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Santo pedang surgawi menguraikan seringai menghina di sudut mulutnya. Dia tanpa sadar menyingkirkan pedang surgawi yang patah dan melarikan diri ke samping. Hah! Leng Binghan segera mengerutkan kening. Pada saat putra Santo pedang surgawi menghindari serangan, sebuah mang pisau yang mendominasi dan tak terkalahkan, dengan momentum bilah yang kuat dan ki yang begitu misterius dan menakutkan, langsung menebas kepala yang dingin itu. Naga pedang bermata satu, sangat kuat. Hati Leng Bing bergetar. Untuk sesaat, dia menyadari betapa kuatnya pedang ini. Naga pedang bermata satu baru saja mendapat bantuan dari Hongyan Xinlian. Dia telah menembus surga tertinggi dan menggandakan kekuatannya. Selain itu, dia adalah seorang praktisi Tao yang kuat, mempraktikkan Dharma bijak. Tentu saja, kekuatan aslinya lebih kuat. Ini adalah metode sage dan pembunuhan pisau gila dari kultivasinya. Pisau dan momentum bilah yang tak terbatas memotong seluruh langit, dikombinasikan dengan semua ki misteriusnya sendiri, mengembangkan gerakan ini hingga ekstrim. Hampir tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat dipatahkan. Naga pedang bermata satu itu percaya diri. Gerakan ini cukup untuk membunuh Leng Binghan. Melihat bilah yang jatuh di seluruh langit, wajah Leng Binghan tampak sangat serius. Lengan kirinya tiba-tiba terkejut, dan energi yang mengerikan meledak dalam sekejap. Kemudian dia meremas tinju yang berat dan memukulnya dengan keras langsung ke bilah itu. "Hancurkan untukku," Leng Binghan berkata dengan marah. Daomang Guanghua, yang tampak seperti meteor yang jatuh, langsung menutupi seluruh gunung pisau yang jatuh menjadi gunung es, dan pemandangannya sangat berguncang. Pedang berbentuk bulan melengkung itu menutupi separuh langit. Pedang itu sangat terang dan tajam. Sulit untuk menebas di bawah tinju berat yang dihantam es dingin. Boom! Suara keras. Daomang yang sombong dan tak terkalahkan membombardir tubuh Leng Binghan, langsung menghancurkan Leng Binghan, terbang puluhan meter jauhnya, dan menghantam pegunungan di kejauhan. Dengan suara keras, tubuh dingin itu menghantam pegunungan, dengan paksa menghantam pegunungan ke dalam lubang besar, dan asap serta debu di sekitarnya beterbangan tak teratur. Es dingin memuntahkan darah dari mulutnya. Otot dan tulangnya terasa sakit seperti hancur. Es dingin di lengan kanannya yang beku langsung runtuh, dan darah terus mengalir. Wajahnya pucat dan tampak seperti salju abu-abu. Seluruh kondisinya sangat dekaden. Dia keluar dari lubang besar di pegunungan, matanya sedih dan galak, dan menatap naga pisau bermata satu. "Dalam perang ini, perawan Susan akan jatuh," kata prajurit itu langsung.
Ya, aku tidak menyangka bahwa teknik pedang dari naga pedang bermata satu bisa begitu kuat. Orang suci Netherworld mengerutkan kening, terkejut, dan mendesah. Kau tahu, meskipun Leng Binghan terluka parah dan separuh tubuhnya yang kiri membeku karena es dingin, Leng Binghan adalah orang suci dari Gunung Busu. Kekuatannya tak tertandingi dan surga tingkat tinggi adalah yang tertinggi. Alam ini saja sudah cukup untuk menghancurkan banyak bakat seni bela diri. Naga pedang bermata satu baru saja melangkah ke surga tertinggi. Itu sama sekali bukan musuh yang dingin. Tapi sekarang, dengan mengandalkan metode harta karun orang bijak yang kuat, naga pedang bermata satu membunuh Leng Binghan dengan metode pedang gila, yang benar-benar mengenai Leng Binghan. Jika, sebelumnya putra pedang surgawi menusuk lengan kanan Leng Binghan dan melukai Leng Binghan dengan serius, sekarang naga pedang bermata satu itu mengejutkan lengan kiri Leng Binghan. Saat ini, Leng Binghan berdarah di sekujur tubuhnya. Pakaiannya yang bersih telah diwarnai merah oleh darah. Darah yang mengalir dari luka itu mewarnai tubuhnya menjadi merah, yang membuat seluruh tubuhnya semakin lemah. Matanya penuh darah, mulutnya masih memuntahkan darah, lengannya membeku karena es dingin, dan dia telah jatuh ke dalam kondisi tidak mampu bertarung. Dia menatap dingin ke arah naga pedang bermata satu dan bakat seni bela diri top lainnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membalas dendam hari ini. Hehe, aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tawa dingin yang menghina tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, putra percikan itu datang ke Leng Binghan dalam sekejap. Dia menatap dingin ke arah Leng Binghan di bagian bawah matanya, tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu akan segera mati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba anak percikan itu menghampiri Leng Binghan dan datang ke suatu tempat yang hanya berjarak setengah meter dari Leng Binghan. Dengan raut wajah mengejek, ia berkata dengan lembut, apakah kau ingat apa yang kukatakan di desa Dongguo? Anak percikanku selalu pendendam, dan kau harus mati hari ini. Saat berikutnya, putra percikan melesat langsung, membakar seluruh tubuhnya dengan panas, dan tinjunya yang berat dibalut dengan api seperti lava, yang menghantam es dingin dengan keras. Leng Binghan tampak ketakutan. Pada jarak sedekat itu, dia tidak bisa melarikan diri. Dia kewalahan oleh serangan berturut-turut. Dia memaksa dirinya untuk menghindar, tetapi tinju magma putra percikan masih menyebar ke tubuhnya, dan magma panas membakar tubuhnya, yang membuatnya sengsara. Sialan kau, melihat Leng Binghan lolos, putra percikan mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak dipaksa untuk mencampuri urusanmu sendiri, anak iblis bermata tiga itu akan jatuh ke tanganku. Kamu bertanggung jawab atas semua ini. Mata putra suci api bintang sangat sedih dan ganas, dan tinjunya yang berat dipukul lagi. Kali ini, Leng Binghan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menahan tinju berat putra suci api bintang dengan lengannya yang beku. Dengan suara keras, tinju api putra percikan itu langsung menghantam es dingin di lengan Leng Binghan, yang membuat lengan Leng Binghan mulai mengeluarkan darah lagi. Kekuatan tinju putra percikan itu sungguh luar biasa. Di bawah kekuatan besar itu, tinju itu membuat tubuh Leng Binghan penyok dan roboh. Leng Bing tahu bahwa ini adalah tanda-tanda tulangnya runtuh. Dengan kata lain, tinju berat putra percikan itu telah mematahkan tulang-tulangnya. Dia terus memuntahkan darah di mulutnya, dan ekspresi di wajahnya menjadi benar-benar terdistorsi. Dia tampak garang, menatap putra percikan itu, dan berteriak dengan marah, selama aku tidak mati dalam perang ini, bahkan jika aku menghancurkan seluruh agama percikan di masa depan, aku harus memenggal kepalamu. Petik 2. Kamu tidak punya kesempatan. Putra percikan itu berkata dengan dingin. Semakin Leng Binghan mengancamnya dengan kata-kata, dia menjadi semakin bersemangat. Dia menatap Leng Binghan yang tulang-tulangnya dipukuli dan roboh. Pada saat ini, darah telah mewarnai tubuh Leng Binghan menjadi merah, membuat Leng Binghan kehilangan kekuatan tempurnya. Mati, kata Putra Spark dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, Putra Spark tampak dingin dan memukul kepala Leng Binghan dengan tinju yang berat. Leng Binghan tanpa sadar menutup matanya. Dia tahu dia tidak bisa menghindarinya. Mungkin, dia benar-benar sekarat. Apakah kamu sekarat? Leng Bing tersenyum pahit dan berkata, dalam hatinya. Namun, hampir pada saat yang sama, menara kristal indah yang menutupi gunung pisau yang jatuh tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya, melesat keluar dalam waktu yang mengerikan, dan bergegas keluar langsung ke arah Putra Spark. Daomang yang tajam dan tak terbatas itu datang dalam sekejap. Son of Spark mengubah penampilannya,
memancarkan beberapa warna terkejut di bagian bawah matanya, dan sangat ketakutan di dalam hatinya. Kekuatan yang kuat ini membuatnya memiliki rasa takut yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tanpa sadar mengangkat lengannya, dan magma panas itu membungkus lengannya dalam sekejap. Lengannya melambai liar dan menghancurkan daumang yang kuat itu. Boom! Pisau yang mendominasi itu menebas lengan Son of Spark. Ah! Son of Spark mengeluarkan teriakan melengking. Dia tidak pernah menyangka bahwa lengannya akan dihancurkan oleh pedang bahkan jika dia menggunakan metode harta karun orang bijak itu. Lengan yang berdarah itu langsung terpotong, dan otot serta tulang yang menempel pada darah itu sangat menakutkan. Son of Spark sangat kesakitan dan matanya sedih. Dia menatap menara kristal yang indah yang meledak itu dan meraung, "Sialan. Siapa kamu? Kenapa? Sudah berapa lama kamu tidak melihatku, dan kamu tidak mengenalku?" Tawa dingin dan menghina terdengar. Son of Spark tampak ketakutan. Dia bereaksi tepat waktu dan berteriak dengan marah, "Kamu! Tidak mungkin! Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat?" Dia ketakutan, tetapi putra percikan tetap tenang sebisa mungkin. Dia telah menghubungi Su Ling ketika dia berada di Dongguo Zhuang sebelumnya. Dia yakin bahwa Su Ling tidak begitu kuat. Karena itu, dia tidak dapat mempercayainya. Orang yang memotong lengannya tadi adalah Su Ling. Leng Binghan berdarah di sekujur tubuhnya, dan pakaiannya diwarnai merah oleh darah. Dia sangat menderita. Saat itu, dia melihat sosok yang keluar dari menara kristal yang sangat indah, dan tidak dapat menahan napas lega. Dia berbisik, "Apakah kamu akhirnya keluar?" Lengan putra percikan terputus, dan seluruh orang itu sangat kesakitan. Dia menatap es dingin dengan senyum di wajahnya dan berteriak dengan marah, "Tidak peduli siapa dia tidak dapat menghentikanku untuk membunuhmu. Kamu mati dulu." Saat berikutnya, putra percikan membakar api yang mengerikan di tubuhnya. Dia mencoba membakar es dingin dengan api yang sangat panas. Bahkan jika lengannya dipotong, memangnya kenapa? Dia masih bisa menggunakan kungfu. Mata Leng Binghan tampak sedih dan galak. Dia menatap putra percikan, yang sangat marah, dan berkata dengan suara yang kejam, "Jika kamu berani membunuhku, Gunung Busu pasti akan meratakan seluruh sekte percikan." Namun, dalam menghadapi ancaman dingin itu, putra suci percikan sama sekali tidak menganggapnya serius. Lengannya telah dipotong, dan sekarang dia tampaknya telah menjadi sampah. Bahkan jika dia kembali ke gereja suci percikan, aku khawatir gereja suci percikan tidak akan membiarkannya menjadi putra suci lagi. Masa depannya telah terkubur sejak saat lengannya dipotong. Ancaman apapun tidak ada gunanya bagiku. Tidak, Santo Susan, kau harus mati hari ini. Putra Spark itu seperti orang gila. Matanya yang merah darah penuh dengan darah. Dia menatap Leng Binghan dengan marah dan meraung liar. Namun, pada saat putra Spark itu melesat, sosok itu keluar dari menara kristal yang sangat indah dan langsung berhenti di depan putra Spark itu. "Lepaskan." Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling, tetapi yang tidak diketahui orang adalah bahwa iblis sedang mengendalikan tubuh Su Ling saat itu. Tepat pada saat itu, Kaisar Iblis itu menyatu dengan sempurna dengan jiwa pisau ajaib itu. Dengan kata lain, kekuatan jiwa iblis itu diperkuat lagi. Selain itu, Kaisar Iblis saat ini lebih dekat dengan Kaisar Iblis di puncak, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Meskipun dia tidak berada di puncak, dia telah mencapai surga tertinggi. Iblis adalah tubuh jiwa, mengandalkan manik-manik ajaib, dia beruntung bisa hidup kembali, tetapi jiwanya hanya bisa menjadi anak kucing yang rendah hati. Sekarang jiwanya menyatu dengan jiwa pisau ajaib itu, dan kekuatan jiwanya melambung tinggi, yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Pada saat ini, Kaisar Iblis mengendalikan tubuh Su Ling dan bergerak di depan putra Spark. Bagi putra Spark yang lengannya terputus, Kaisar Iblis bahkan tidak memiliki belas kasihan. Matanya acuh tak acuh hingga ekstrim, menatap putra Spark dengan dingin dan berkata dengan lemah, Apakah kamu akan melanjutkan lelucon ini? Kamu. Putra Spark terkejut dan matanya penuh ketakutan. Dia menatap Su Ling dengan aneh dan berkata dengan heran, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Haha, Kaisar Iblis tersenyum tipis, menatap putra Spark dengan mata dingin, dan berkata, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Yuluo, Kaisar Iblis langsung menembak. Pisau sihir tajam di tangannya langsung menusuk jantung putra Spark. Pisau sihir yang mendominasi mengandung energi yang mengerikan.
Itu langsung menghancurkan hati Putra Spark dan membunuh Putra Spark di pegunungan dan di antara tebing. Putra Percikan tampak luar biasa. Jika tidak ada kolik yang meledak di hatinya, dia tidak ingin percaya bahwa hatinya telah tertusuk. Ya, jantungnya tertusuk, yang berarti dia akan segera mati. Sialan, setidaknya dia juga seorang putra suci. Untuk mengolahnya, Gereja Suci Percikan telah menghabiskan hampir semua sumber daya kultivasinya, tetapi sekarang, dia akan mati. Hatinya benar-benar hancur, dan Putra Percikan perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah dan mati. Pemandangan ini dilihat oleh semua orang. Saat ini, semua orang terkejut. Baru saja, apa yang terjadi? Mengapa sekuat Putra Percikan akan langsung terbunuh? Su Ling, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Tidak mungkin. Bahkan Putra Pedang Surgawi, saat ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia terkejut melihat Su Ling. Dia belum bereaksi terhadap pembunuhan Putra Percikan. Apakah kamu baik-baik saja? Bagi banyak seniman bela diri yang terkejut, Kaisar Iblis sangat tenang. Bagaimanapun, dia adalah jenius teratas dari keluarga iblis. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya, pikirannya masih ada di sana. Saat ini, dia menatap Leng Binghan dan bertanya, "Apakah kamu, bukan Su Ling?" Leng Binghan menatap Su Ling dengan heran. Persepsinya sangat kuat, oleh karena itu, dia samar-samar dapat merasakan bahwa orang di depannya mungkin bukan Su Ling sebelumnya. "Yah, seperti yang kamu duga, aku bukan Su Ling." Kaisar Iblis mengangguk dan menjawab, "Tapi jangan khawatir, aku memiliki kemauan yang sama dengan Su Ling." Setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis mengeluarkan obat harta karun dari cincin itu, melemparkannya langsung ke Leng Binghan, dan berkata, "Obat harta karun ini digunakan untuk menyembuhkan luka terlebih dahulu. Lenganmu terluka terlalu parah, dan tidak mudah untuk pulih. Tapi bagaimanapun, kamu terluka karena aku. Bahkan jika kamu mencari di seluruh alam yang lebih rendah, aku akan menemukan obat harta karun untukmu untuk membantumu memulihkan lenganmu." Kau, Leng Binghan tertegun, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria di depannya, yang mengendalikan tubuh Su Ling, berani mengakui secara langsung bahwa dia bukanlah Su Ling. Ini berarti bahwa keberadaan kesadaran ini diakui oleh Su Ling. Terima kasih. Leng Binghan memiliki banyak hal untuk dikatakan di dalam hatinya, tetapi setelah dia mencapai mulutnya, dia tetap diam, hanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, iblis itu mengangguk dan berkata, "Sudi adalah anak angkat Su Ling, bukan anaknya sendiri. Pergilah ke Sudi terlebih dahulu. Kurasa dia bisa melindungimu." "Baiklah." Leng Binghan tertegun sejenak. Dia tahu betapa kesalnya Sudi. Dia adalah bocah iblis bermata tiga yang sebenarnya, dan dia juga bisa mengendalikan hukum. Kekuatannya bisa dibayangkan. Meskipun dikatakan bahwa Kaisar Su masih anak-anak dan pikirannya belum matang, bagaimanapun juga, dia terlalu kuat, dingin, dan percaya diri. Selama dia mengikuti Kaisar Su, dia tidak akan bisa menyakitinya. Memikirkan hal ini, Leng Bing tanpa sadar menggerakkan tubuhnya dan berjalan ke arah Kaisar Su. Tindakan ini terlihat jelas oleh Tianjian Shengzi dan yang lainnya. Mata Tianjian Shengzi sangat suram dan berteriak dengan marah, "Kita tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup, jika tidak, kita semua akan mati di bawah pengaruh Gunung Busu." "Bagus," Putra Dunia Bawah berkata dengan dingin. Naga pedang bermata satu juga sedih dan galak di dalam hatinya. Dia tidak membunuh Leng Binghan dengan pisau tadi. Ini benar-benar sesuatu yang tidak dia duga. Melihat bahwa Leng Binghan ingin melarikan diri, naga pedang bermata satu itu memotong lagi, tetapi pada saat ini, sosok Kaisar Iblis tiba-tiba muncul di belakang tubuh Leng Binghan. "Akhir dari Putra Percikan adalah nasib kalian semua. Tidak seorang pun dapat hidup hari ini. Jika kalian ingin membunuh Kaisar, kalian tidak layak." Kaisar Iblis itu kuat dan sombong, dan berteriak dengan marah. Saat berikutnya, dia mengangkat tangan kanannya langsung untuk menahan pisau yang dipotong oleh naga pedang bermata satu. Meskipun pedang bermata satu dan pedang naga itu kuat, mereka masih terguncang oleh Kaisar Sihir. "Itu pisau yang sama. Pisaumu jauh dari milik musuh dan milik kita. Baiklah, biarkan kalian mengerti apa itu pisau." Kaisar Iblis ditutupi oleh cahaya hitam dan kabut. Di bawah lapisan cahaya dan kabut ini, seluruh tubuh Kaisar Iblis tampak sedikit kabur. Matanya sangat dalam, seperti jurang hitam kuno, dengan kilau hitam. Dia menatap dingin ke arah naga pedang bermata satu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Baru saja kamu memotongnya 2 kali,
maka aku akan memotongmu 2 kali. Jika kamu tidak bisa melawan, kamu akan dihancurkan. Begitu dia mengatakan ini, tampilan naga pedang bermata satu berubah drastis. Dia menatap suling. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa iblis sedang mengendalikan tubuhnya saat ini. Dia menatap iblis dan melepaskan kecemerlangan hitam pada tubuh iblis itu. Hatinya terkejut. Di bawah tatapannya, iblis itu mengangkat pisau ajaibnya. Iblis mematahkan pisau. Kaisar Iblis berbisik dengan nada yang sangat dingin dan berkata dengan lemah. Saat berikutnya, pisau ajaib yang diangkat oleh Kaisar Iblis, dengan bilah tajamnya lurus ke bawah, langsung memotong naga pedang bermata satu itu. Ketika satu pisau memotong, pisau lainnya juga dipotong. Kedua pisau ini memotong satu demi satu. Seluruh proses itu hanya sesaat. Mata naga pedang bermata satu itu penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Dia menatap pisau yang ditebaskan ke arahnya. Dia terkejut dalam hatinya untuk waktu yang lama. Dia berteriak, "Saya telah mempelajari ribuan pedang di dunia, tetapi tidak pernah ada pisau yang dapat mencapai keadaan ini. Sungguh luar biasa untuk memotong dari bidang pisau. Jika kita tidak berulang kali memastikan bahwa orang di depan kita adalah suling, Daolong bermata satu tidak akan percaya bahwa seorang remaja dapat melepaskan domain Dao, yang tidak terbayangkan. Ada sesuatu yang sama antara mengolah teknik pedang dan mengolah teknik pedang. Teknik pedang yang paling utama adalah memadatkan bidang pedang. Demikian pula, mengolah teknik pedang hingga ekstrim juga dapat memadatkan area bilah. Tetapi sangat disayangkan bahwa tidak mudah untuk memadatkan bidang pisau. Naga pedang bermata satu mengolah teknik pedang dan dapat mengembangkan teknik pedangnya sendiri hingga ekstrim. Itu hanya dapat memadatkan ki pedang, postur pedang, dan niat pedang. Adapun domain pedang dan alam pedang, dia tidak dapat melakukannya. Namun sekarang, tepat di depannya, seorang pemuda berusia 17 tahun benar-benar mengumpulkan domain Dao, dan masih menjebaknya dengan domain Dao. Begitu area bilah terbentuk, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di area bilah ini. Sama seperti Kaisar Iblis, dia menyipitkan matanya dan mengendalikan semua yang ada di bidang pisau. Dia menatap naga pisau bermata satu dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lawan kedua pisau ini dan aku akan menyelamatkan hidupmu." Bagus. Naga pedang bermata satu itu bersemangat dan ketakutan. Pada saat yang sama, dia masih bersemangat untuk bertarung, terutama bertarung dengan pembudidaya pedang yang mengumpulkan domain pedang. Jika dia bisa hidup, dia pasti akan menuai banyak. Suara naga pedang bermata satu baru saja jatuh. Pisau pertama telah dipotong lurus. Pisau ini mengandung kecemerlangan yang terang dan tajam. Itu seperti menarik busur di udara. Pisau mang dalam bentuk bulan melengkung dengan ganas memotong dan menghantam langit naga pisau bermata satu. Naga pedang bermata satu itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dia langsung dipotong oleh pisau itu. Pedang lebar yang jatuh di seluruh langit, seperti meteor, mengandung kekuatan yang kuat, dan dengan panik menghantam tubuh naga pedang bermata satu. Untuk sesaat, daging dan darah naga pedang bermata satu terpotong dan tertusuk di bawah hantaman pisau. Itu menjadi berdarah dalam sekejap, yang sangat menakutkan dan menakutkan. Darah mewarnai tubuh naga pedang bermata satu menjadi merah. Mulutnya memuntahkan darah. Napas seluruh orang itu lesu dan matanya tidak bertuhan. Itu layak menjadi domain Dao. Itu benar-benar kuat. Naga pedang bermata satu itu mendesah bahwa dia telah berlatih teknik pedang sepanjang hidupnya dan mengejar teknik pedang tertinggi. Dia tentu saja tidak mau melarikan diri ketika dia bertemu seseorang yang dapat menggunakan domain pedang. Bagaimanapun, dia lebih suka berdiri tegak dan mati daripada hidup dengan takut-takut. Jika dia bisa mati di atas teknik pedang yang paling kuat, dia akan mati dengan baik di area perkakas. Kaisar Iblis mengendalikan tubuh suling, dan seluruh momentum orang itu melonjak hingga ekstrim. Dia dengan lembut memegang pisau panjang di tangannya. Tubuh pisau itu gelap gulita. Di tubuh pisau itu, ada garis-garis misterius yang padat terukir di atasnya. Momentum kuno dan jahat menyelimuti tubuh pisau itu, yang membuat seluruh pisau ajaib itu tampak luar biasa. Pada saat ini, Kaisar Iblis berdiri di pegunungan dengan mata dingin dan suram. Dia menatap naga pedang bermata satu dan berkata dengan samar, "Aku tidak punya niat untuk membunuhmu. Orang yang ingin kubunuh bukanlah kamu." Setelah mengatakan itu, Kaisar Iblis tiba-tiba mengangkat pisaunya, menunjuk langsung ke putra pedang surgawi, dan berkata dengan dingin, "Hunus pedang."
Tianjian Shengzi mengerutkan kening. Xinghuo Shengzi baru saja terbunuh. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Harus kukatakan bahwa kekuatan Suling benar-benar menjadi lebih kuat. Apakah ini kekuatan pisau ajaib? Mata putra suci Tianjian panas. Setelah melihat Suling mengeluarkan kekuatan pisau ajaib, dia lebih bersemangat untuk mendapatkan pisau ajaib itu. Haha, menghadapi provokasi dari Kaisar Iblis, Putra Pedang Surgawi hanya tersenyum beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya denganmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku sekarang. Pada saat ini, naga pedang bermata satu menatap Kaisar Iblis dengan mata tegas dan berkata sambil tersenyum, naga pedangku telah mengejar teknik pedang tertinggi sepanjang hidupnya. Dalam hal teknik pedang, aku pikir itu benar-benar tak terkalahkan. Di tingkat yang lebih rendah, aku belum pernah bertemu musuh. Hari ini, aku akhirnya melihat seorang seniman bela diri yang dapat dibandingkan denganku dalam teknik pedang. Kaisar Iblis mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan naga pedang bermata satu, dan wajahnya tanpa ekspresi. Dengarkan saja naga Dao bermata satu itu terus berkata, wilayah Dao, naga Daoku, aku telah miskin sepanjang hidupku. Aku ingin mengolah wilayah Dao, tetapi konyol sekali bahwa aku hanya mengolah makna Dao. Kamu baru berusia 17 atau 18 tahun, dan kamu telah mencapai ketinggian yang tidak dapat kucapai sepanjang hidupku. 17 atau 18. Mendengar ini, Kaisar Iblis tidak dapat menahan tawa. Sungguh konyol bahwa beberapa orang akan berpikir bahwa teknik pisaunya saat ini baru digunakan selama 17 atau 18 tahun. Bahkan jenius seni bela diri teratas, yang menghabiskan seluruh waktunya mengolah keterampilan pedang, mungkin tidak dapat mengolah wilayah pedang pada tahun ke-17 dan ke-18. Bagaimanapun, bagi praktisi pedang, begitu mereka mengolah wilayah pedang, ranah seni bela diri mereka, termasuk kekuatan tempur komprehensif, akan berlipat ganda. Bagi sebagian besar seniman bela diri, sangat baik untuk menggunakan 17 atau 18 tahun untuk mengolah postur pedang. Daoki, postur Dao, niat Dao, wilayah Dao, dan lingkungan Dao. Pembagian teknik Dao mirip dengan teknik pedang. Hal yang sama berlaku untuk mengolah keterampilan pedang. Setelah medan pedang dapat dipadatkan, tidak berlebihan untuk disebut sebagai yang tertinggi dalam kendo. Oleh karena itu, sebagai seniman bela diri yang mengkhususkan diri dalam teknik pedang, naga pedang bermata satu sangat bersemangat untuk mengolah domain pedang. Kaisar Iblis dapat memahami suasana yang mendesak dan bersemangat ini. Namun, mengolah teknik pedang juga membutuhkan bakat. Namun jelas, meskipun naga pedang bermata satu terobsesi dengan teknik pedang dan memiliki bakat tertentu untuk mengolah teknik pedang, tingkat bakat ini jauh dari cukup untuk mendukung naga pedang bermata satu untuk mengolah medan pedang. Di dunia seni bela diri ini, tetapi siapa yang dapat mengolah seni bela diri pedang di domain pedang bukanlah jenius teratas yang dapat menyerang pemuda tertinggi di masa depan. Karena itu, Kaisar Iblis berani menegaskan bahwa naga pedang bermata satu tidak dapat mengolah domain pedang. Ini bukan alasan waktu, tetapi bakat. Bagi seorang seniman bela diri, pencapaian dalam hidup ini seringkali sudah ditakdirkan sejak lahir. Jika bakat seni bela diri cukup kuat, maka seni bela diri akan memiliki kesempatan untuk menyerang seni bela diri yang paling kuat. Bakat saja tidak cukup, mungkin dia tidak dapat mencapai keadaan tertinggi itu sepanjang hidupnya. Kaisar Iblis tersenyum menghina di wajahnya. Dia menatap naga pedang bermata satu dan mendengarkan setiap kata yang dikatakan naga pedang bermata satu itu. Tampaknya naga pedang bermata satu itu tidak mengeluh. Dia hanya merasa bahwa hidupnya sangat lucu. Dia mencoba yang terbaik untuk mengejar domain Dao, dan domain Dao yang dia coba kejar dengan sekuat tenaga belum tercapai hingga sekarang. Namun di depannya, pemuda berusia 17 tahun ini telah mencapai level yang ingin dia kejar sepanjang hidupnya, bukankah itu konyol? Suling, berikan aku pisau. Coba aku lihat, pisau macam apa yang bisa digunakan oleh seorang seniman bela diri yang mencapai domain pisau pada usia 17 atau 18 tahun. Naga pedang bermata satu itu meraung keras. Pada saat ini, naga pedang bermata satu tanpa sadar menggenggam pisau gila di tangannya. Tubuh pisau gila itu juga terukir dengan garis-garis padat. Yang terburuk adalah harta karun teras raja. Meskipun tidak sebagus teras kaisar, dan harta karun orang bijak, itu juga sangat bagus. Ketika naga pedang bermata satu menggenggam pedang gila di tangannya, tubuh pedang gila itu penuh dengan waktu dan cahaya, dan pedang yang terang muncul.
Naga pedang bermata satu itu berdarah di sekujur tubuh. Baru saja dia berada di medan pedang yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis. Ketika Kaisar Iblis memotong tubuhnya, itu hampir runtuh. Jika dia tidak memiliki kekuatan fisik yang cukup, aku khawatir dia mungkin benar-benar akan terpotong menjadi dua bagian karena pukulan tadi. Tulang-tulang di tubuh naga pedang bermata satu itu hampir patah. Pisau itu benar-benar terlalu mengerikan, dan daya angkatnya terlalu kuat, yang berada di luar jangkauannya. Wajahnya pucat dan menakutkan, tetapi dia masih memegang pisau gila itu dengan erat di tangannya. Banyak seniman bela diri semua melihat ke arah naga pedang bermata satu dan ingin melihat apa yang akan dilakukan naga pedang bermata satu itu. Apa yang ingin dilakukan naga pedang bermata satu itu? Dia sepertinya akan bertarung sampai mati dengan Su Ling. Semua orang yang hadir, termasuk Tianjian Shengzi dan Yuming Shengzi, terkejut dan heran. Sungguh konyol bahwa naga pedang bermata satu itu juga seorang yang tertinggi di surga. Sekarang dia akan bertarung sampai mati dengan Su Ling. Secara khusus, jika naga pedang bermata satu itu ingin menggunakan teknik pedang, apakah Su Ling, seorang pemuda berusia 17 tahun, berani bertarung dengan naga pedang bermata satu itu? Konyol, Su Ling akan benar-benar hancur oleh naga pedang bermata satu, atau bahkan terbunuh dengan satu pisau. Meskipun naga pedang bermata satu baru saja terluka parah oleh Su Ling, jadi apa? Baru saja, naga pedang bermata satu tidak menggunakan semua kekuatannya. Begitu naga pedang bermata satu itu melepaskan semua kekuatannya, Su Ling masih harus dihancurkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ayo, keluar, biarkan aku melihat keadaan seperti apa yang bisa dicapai oleh jenius seni bela diri top itu. Naga pedang bermata satu itu menatap Su Ling seperti orang gila dan meraung. Pada saat ini, naga pedang bermata satu itu tiba-tiba membuka topeng mata hitam yang menutupi mata yang buta itu. Pada saat itu, sebuah mata putih muncul di hadapan semua orang. Apa ini? Kaisar Iblis tercengang. Sepertinya dia menggunakan metode rahasia untuk menyegel sebagian kekuatannya di matanya, yang mengakibatkan kebutaan. Kata Iblis dengan suara yang dalam. Benar saja. Saat berikutnya, setelah naga pedang bermata satu itu mengangkat topeng matanya, tubuhnya yang tadinya lesu karena cedera serius, kembali bertenaga, dan otot-ototnya membumbung tinggi. Wajahnya yang penuh bekas luka juga menjadi kaku dan tegas. Dia menatap Su Ling dan berteriak, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat seperti apa teknik pedangmu. Haha, melihat naga pedang bermata satu yang terus-menerus mengeluarkan kekuatan besar seperti bola energi, Kaisar Sihir tidak dapat menahan tawa. Kekuatan naga pedang bermata satu di depannya memang jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi biasa. Jika Kaisar Sihir tidak menyerap jiwa pedang di pedang ajaib, dia mungkin bukan musuh naga pedang bermata satu. Namun sekarang, setelah menyerap jiwa pisau ajaib, jiwa Kaisar Sihir telah mendekati integritas. Kekuatannya telah lama melambung ke keadaan tertinggi yang sebenarnya, dan dia juga merupakan dewa tertinggi. Dengan metode tak terkalahkan dan formula sihirnya sendiri yang tidak lengkap, kekuatannya sama sekali tidak kalah. Dari seniman bela diri Tianzi manapun, banyak seniman bela diri yang hadir terkejut ketika mereka melihat naga pedang bermata satu mengangkat topeng matanya. Mereka terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa naga pedang bermata satu masih memiliki cara seperti itu. Dia secara paksa menyegel sebagian kekuatannya di matanya, mengakibatkan matanya sendiri menjadi buta. Ya, dengan cara yang begitu kejam, dia jelas sengaja menyembunyikan kekuatannya dan dengan tegas tidak akan menggunakan semua kekuatannya sampai dia harus melakukannya. Semua orang menatap naga bermata satu itu. Di pegunungan dan di antara tebing, dindingnya bergerigi dan penuh dengan batu-batu bersudut. Naga bermata satu itu mengeluarkan energi yang semakin mengerikan, yang mengakibatkan distorsi mengerikan di ruang sekitarnya. Dipengaruhi oleh energi ini, seluruh gunung pisau yang jatuh bergetar, hampir runtuh dan meledak. Pisau-pisau panjang di seluruh gunung terus bergetar, dan celoteh yang keras membuat orang merasa dingin dan menakutkan. Sialan, aku tidak menyangka bahwa naga pedang bermata satu ini hanyalah seorang seniman bela diri biasa, dan dapat memiliki cara yang begitu kuat. Meskipun aku adalah seniman bela diri surgawi tingkat tinggi, jika aku menggunakan semua cara, aku mungkin bukan lawannya. Kecuali aku menggunakan metode rahasia. Hehe, sepertinya Su Ling pasti akan kalah dalam pertempuran berikutnya. Putra pedang surgawi itu tidak dapat menahan tawa. Kekuatan naga bermata satu itu, bahkan dia,
tidak dapat menahan perasaan terkejut. Itu benar-benar terlalu kuat. Naga pedang bermata satu itu dengan panik melepaskan kekuatan di tubuhnya. Dia seperti bola energi yang mengerikan. Seluruh tubuhnya mekar dengan kecemerlangan yang cemerlang. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan tenggelam di bawah pengaruh energi di tubuhnya. Kekuatannya sangat terarah dan tajam, dan tidak menyembunyikan niat membunuhnya yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa dia mengincar Su Ling. Bukankah tingkat kekuatan ini cukup bagimu untuk menggunakan semua kekuatanmu? Atau kau tidak akan mengerahkan semua kekuatanmu padaku? Aku seorang praktisi Dao. Aku telah mengejar teknik Dao yang paling kuat sepanjang hidupku. Karena alasan ini, aku tidak ragu untuk hidup. Bagaimana jika aku dapat melihat dan memahami teknik Dao yang paling kuat, bahkan jika aku mati? Tubuh naga pedang bermata satu itu bergetar hebat, dan kekuatan di permukaan tubuhnya terus dilepaskan, yang menyebabkan tubuhnya hampir runtuh. Untuk mengolah teknik pedang yang paling kuat, dia tidak ragu untuk menyegel kekuatannya sendiri di matanya dan mematahkan satu matanya. Namun, dia melakukannya, efeknya jelas. Setelah menyegel kekuatannya di matanya, dia berlatih teknik pedang dengan keras setiap hari, dan kekuatannya meningkat sangat cepat. Namun meskipun demikian, dengan segala cara, teknik pisaunya sendiri masih gagal mencapai keadaan memadatkan medan pisau. Dia mendambakan, dia mengejar, tetapi sayangnya, bakat seni bela dirinya tidak cukup untuk mencapai alam memadatkan domain Dao, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Namun sekarang, dia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun telah mengumpulkan ladang pisau. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk menantang? Bahkan tantangan ini mungkin membunuhnya di sini, tetapi dia tidak peduli. Jika Anda tidak dapat menemukan teknik pedang yang paling kuat, bagaimana Anda bisa menikmati hidup dan takut mati? Kaisar Iblis itu melayang di udara. Wajahnya tanpa ekspresi. Mendengarkan raungan histeris dari naga pedang bermata satu, dia bahkan tidak menyentuhnya di dalam hatinya. Karena Kaisar Iblis sendiri adalah seorang kultivator pisau. Dia tahu betul bahwa apakah seorang kultivator pisau dapat memadatkan domain pisau sepenuhnya merupakan dua konsep. Lagi pula, bagi para praktisi seni bela diri, begitu mereka memasuki domain Dao, mereka memasuki domain mereka sendiri dan akan mengendalikan segala sesuatu di domain Dao seperti para master. Adapun ranah Dao, belum lagi, ranah Dao adalah Dao yang lebih kuat daripada domain Dao. Begitu ranah pedang ditampilkan, pemain seni bela diri yang menampilkan ranah pedang akan benar-benar tak terkalahkan dan bahkan dapat menghancurkan semua yang ada di ranah pedang ini. Bahkan praktisi seni bela diri yang prestasinya jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di alam pedang pun dapat mati mengenaskan di alam pedang. Menggunakan pedang dapat mewujudkan pertempuran lintas batas dengan sempurna. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang dapat mencapai keadaan Dao di antara para praktisi Dao. Bukankah itu cukup? Raungan histeris dari naga pedang bermata satu. Karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya sampai sekarang, Su Ling bahkan tidak melepaskan kekuatannya. Dia sama sekali mengabaikan apa yang baru saja dia lakukan, seolah-olah dia tidak layak disebut sama sekali. Sialan, naga pedang bermata satu itu sangat marah dalam hatinya. Ia menatap Su Ling. Demi bertemu Su Ling, seorang jenius Tao, ia tak ragu mengangkat topeng matanya untuk memastikan bahwa ia bisa mengerahkan seluruh tenaganya. Ia ingin menyaksikan adegan di mana sang jenius Tao menunjukkan keterampilan pedangnya yang dahsyat, yang merupakan keinginannya sejak lama. Su Ling, keluarkan seluruh tenagamu dan serang aku. Dewa mata naga dari pedang bermata satu itu tampak sedih dan galak. Ia meraung. Ia mengejar teknik pedang tertinggi. Ia terlalu berhasrat untuk melihat teknik pedang tertinggi dengan matanya sendiri, yang mungkin membuatnya memahaminya. Haha, menghadapi naga pedang bermata satu itu, Kaisar Iblis tersenyum tipis dan berkata, kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi teknik pedangmu jauh lebih rendah dariku. Kau harus mengerti bahwa begitu aku mencabut pisau itu, kau tidak akan memahaminya. Sebaliknya, kau akan langsung mati. Langsung mati. Naga pedang bermata satu itu tertegun dan beberapa garis kebingungan melintas di dasar matanya. Para seniman bela diri lain yang hadir tidak dapat menahan tawa ketika mereka mendengar kalimat langsung mati. Su Ling ini benar-benar konyol. Dia juga dewa tertinggi. Apakah dia pikir dia tidak terkalahkan? Apakah dia pikir dia sudah menjadi seorang pemuda tertinggi? Bisakah dia langsung menekan dan membunuh seni bela diri di wilayah yang sama?
Ya, meskipun kekuatan Su Ling sangat kuat, dia terlalu sombong. Itu benar-benar konyol. Dia tidak memperhatikan naga pedang bermata satu. Dia pasti akan menderita kerugian besar. Hehe, mungkin sebelum dia mengeluarkan pisau, naga pedang bermata satu telah memenggal kepalanya. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk mencibir dengan jijik. Mereka menatap Su Ling dengan sedikit lebih sarkasme, dan sama sekali tidak menatap Su Ling. Tapi, meskipun banyak seniman bela diri yang hadir semuanya berbicara seperti ini, hati naga pedang bermata satu itu masih sunyi, karena tidak ada yang mengerti perasaan batinnya. Dia datang ke kota Luodao hanya untuk mencabut pisau ajaib, karena baginya, jika dia bisa mencabut pisau ajaib, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Dia kecewa karena tidak bisa mencabut pisau ajaib, tetapi dia tidak terobsesi dengan pisau, jadi dia berencana untuk langsung pergi. Dengan kata lain, sejak awal, naga pedang bermata satu tidak berniat untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan pisau ajaib, dan tidak ingin bersaing dengan Su Ling dan gadis dari Bususan. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasi saat ini telah berkembang. Sejauh ini, bagi naga pedang bermata satu, dia hidup hanya untuk mengejar teknik pedang yang paling kuat. Sekarang, teknik pedang terkuat ada di depannya dan di tangan Su Ling, tetapi selama Su Ling mencabut pisaunya, dia mungkin akan mati. Sekarang giliran dia untuk membuat pilihan. Apakah kamu ingin Su Ling mencabut pisaunya? Aku tidak berniat membunuhmu. Satu-satunya orang yang ingin kubunuh adalah dia. Jika aku menghunus pisau padamu, aku hanya menindas yang lemah. Aku tidak berniat menindas yang lemah. Kaisar Iblis berkata dengan lemah. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak mengejek naga pedang bermata satu, tetapi cara pedang naga pedang bermata satu, yang benar-benar jauh darinya. Dalam hal ini, begitu Kaisar Iblis mencabut pedangnya, naga pedang bermata satu kemungkinan besar akan mati. Cabut pedangmu. Jika kamu tidak dapat mempelajari teknik pedang terkuat, hidup dan mati tidak ada artinya bagiku. Naga pedang bermata satu merendahkan suaranya. Dia tampak sangat tegas dan berkata dengan serius, "Ayo, biarkan aku melihat keadaan seperti apa Dao yang telah kukejar sepanjang hidupku." Kaisar Iblis itu sedikit tertegun, dan matanya dipenuhi dengan keraguan. Namun, segera, dia tidak dapat menahan senyum. Dia teringat bahwa dia gila dan terobsesi seperti naga pedang bermata satu untuk mengembangkan keterampilan paling kuat di era seperti Perang Dewa dan Iblis kuno. Orang-orang, begitu Anda terobsesi dengan sesuatu, Anda tidak dapat melepaskan diri. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan lemah, "Karena Anda dengan tulus memohon, saya akan memberi Anda tumpangan." Bagus. Naga pedang bermata satu itu bersemangat dan matanya panas. Seluruh tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat mengerikan dan mencapai puncaknya. Pisau panjang di tangannya juga bergetar hebat. Tampaknya merasakan pikirannya dan mulai menjadi bersemangat. Parang, pada saat berikutnya, naga pedang bermata satu itu tiba-tiba mengangkat pisau panjang di tangannya. Dia tergantung di antara pegunungan. Pisau panjang di tangannya sangat tajam, dan pisau itu melesat lebar. Bilah tajam itu menunjuk langsung ke Su Ling dan meraung, "Bunuh dia untukku." Dalam sekejap, naga pedang bermata satu itu dengan ganas memotong pisau panjang di tangannya. Dalam waktu yang lama, 10.000 Zhang Daomang langsung menebas di sepanjang pisau ini, dan Daomang yang mendominasi berjalan di sepanjang dinding gunung, dia menebas Su Ling. Kaisar sihir itu tersenyum di sudut mulutnya dan menatap langit. Pisau tanpa batas itu memotong langit, yang sangat terang dan menyilaukan, membuat orang merasakan tekanan yang mengerikan, bahkan gemetar dan menggigil. Sungguh mengagumkan bahwa seorang seniman bela diri biasa dapat mencapai levelmu setelah berlatih teknik pedang selama beberapa dekade. Iblis itu tersenyum. Kemudian Kaisar Iblis itu menghunus pedangnya dan berkata dengan lemah, "Tidak ada rumput di bawah pedang. Kamu dapat membunuh semua dewa, Buddha, dan iblis di neraka." Boom! Untuk sesaat, ketika Kaisar Iblis menampilkan alam pedang, seluruh ruang yang terletak di Gunung Pisau itu segera diblokir oleh alam pedang. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Ki gelap yang semakin kuat terkondensasi di alam pedang, dan rasa penindasan menjadi semakin kuat. Akibatnya, para seniman bela diri di sekitar merasa seperti tercekik dan sangat kesakitan. Pedang yang memotong seluruh langit itu luas dan menembus langit. Pedang itu memotong di depan Kaisar Iblis. Boom! Dao yang kuat dan mendominasi menghantam wilayah Dao. Energi yang mengerikan itu seperti riak-riak di air, menyebar ke segala arah.
Alis Kaisar Iblis bergetar dan berkata sambil tersenyum, bunuh. Di dunia Dao, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Dalam waktu singkat, wu, 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 dan menusuk dengan panik ke arah naga Dao bermata satu. Keadaan Dao, dia benar-benar mencapai keadaan di luar alam Dao dan mencapai keadaan Dao. Bagaimana ini mungkin? Naga pedang bermata satu itu terkejut di dalam. Keterampilan, penguasa, yang baru saja dia lakukan adalah keterampilan seorang bijak sejati dan keterampilan paling kuat yang dia latih, tetapi meskipun demikian, dia ditentang oleh Suling. Selain itu, Suling melambaikan tangan dan memotong keluar dari wilayah pisau. Ini adalah wilayah Dao. Naga pedang bermata satu telah mengejar Dao yang paling kuat sepanjang hidupnya. Dia mencoba mengolah metode Dao yang paling kuat dan ingin memadatkan domain Dao. Dia tidak pernah membayangkan alam Dao, karena dia tahu bahwa dia bahkan tidak dapat memadatkan alam Dao sekarang. Itu adalah angan-angan untuk memadatkan alam Dao. Oleh karena itu, naga pedang bermata satu tidak pernah berpikir bahwa dia dapat mengumpulkan alam pedang. Dia juga tidak berpikir bahwa suatu hari dia akan menyaksikan pembudidaya pedang menggunakan alam pedang, dan sungguh luar biasa bahwa pembudidaya pedang itu hanya seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Pada saat ini, naga pedang bermata satu itu sangat terkejut di dalam hatinya. Dia menatap bilah-bilah kehampaan yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah itu mengandung energi yang membuatnya merasa takut. Bagi seorang kultivator pedang yang dapat menampilkan alam pedang, dia benar-benar tak terkalahkan di alam pedang. Energi yang terkandung dalam bilah kehampaan itu menindas ruang menjadi distorsi dan deformasi. Naga pedang bermata satu itu terkejut dan menatap semua ini dengan senyum pahit. Haha, itu konyol. Aku hanya berpikir bahwa dia paling-paling hanya dapat memadatkan domain Dao, tetapi sekarang tampaknya kesenjangan Dao antara aku dan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Aku kalah. Aku benar-benar kalah dalam perang ini. Setelah merasakan, bilah kehampaan yang memotong seluruh langit datang dari segala arah dan menelan naga pedang bermata satu itu dalam sekejap. Embun, embusan, bilah-bilah kehampaan yang tak terhitung jumlahnya meledak ke dalam daging dan darah naga pedang bermata satu itu. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi naga pedang bermata satu itu, kekuatan dagingnya sendiri kuat. Menghadapi benturan bilah-bilah pedang nihilistik ini, tubuhnya langsung ambruk dan terbelah, dan tubuh daging dan darahnya berdarah seketika. Seluruh tubuhnya hampir meledak, darah berceceran dan daging dan darah beterbangan. Pemandangan itu sangat menakutkan. Banyak seniman bela diri menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan terbelahnya tubuh naga pedang bermata satu itu. Darah berceceran dengan pemandangan darah dan daging beterbangan, yang membuat mereka merasa mual. Mata mereka penuh dengan darah, yang membuat mereka terkejut. Mengandalkan teratai hati merah menyala, naga pedang bermata satu itu dengan paksa menerobos surga tertinggi, dan naga pedang bermata satu itu juga menyegel sebagian kekuatannya di mata. Tetapi Anda tahu, dalam pertempuran tadi, naga pedang bermata satu itu membuka segel kekuatan di mata, tetapi meskipun begitu, dia tetap dikalahkan di tangan Suling. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan telak. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa naga pedang bermata satu itu dikalahkan oleh Suling? Melihat naga pedang bermata satu yang tubuhnya meledak, Kaisar Iblis tampak sangat bermartabat dan tersenyum pahit. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya dan berkata, ini adalah tempat yang baik bagimu untuk mati seperti ini. Kamu telah mengejar teknik pedang tertinggi sepanjang hidupmu dan membiarkanmu mati di bawah teknik pedang tertinggi. Kamu harus mati tanpa penyesalan. Tubuh naga pedang bermata satu itu hancur berkeping-keping, dan daging serta darah beterbangan di mana-mana. Pemandangan itu mengerikan, bahkan kata-kata terakhirnya tidak tertinggal tepat waktu. Namun, Kaisar Iblis sendiri adalah seorang praktisi pedang. Dia tahu betul mentalitas para praktisi seni bela diri yang berlatih teknik pedang. Para praktisi pedang yang terobsesi dengan teknik pedang, seperti naga pedang bermata satu, beruntung bisa mati di bawah teknik pedang yang paling kuat. Mereka pasti pantas mati. Sebaliknya, jika Kaisar Iblis tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh naga pedang bermata satu, itu akan menjadi penghinaan terbesar bagi naga pedang bermata satu. Leng Binghan berdiri di atas gunung pisau yang jatuh, dan anak iblis bermata tiga berada di sampingnya. Meskipun anak iblis bermata tiga itu masih anak-anak, saat ini,
momentum yang dipancarkan oleh anak iblis bermata tiga karena kewaspadaannya sangat kuat, yang membuat orang bergidik. Pada saat ini, anak iblis bermata tiga itu menatap suling yang tergantung di antara tebing dan berteriak dari waktu ke waktu, "Ayah, ayah. Sudi, ayahmu sedang membunuh musuh. Dia bisa segera membawa kita pergi." Leng Binghan mengulurkan tangannya, membelai sanggul anak iblis bermata tiga itu, dan berkata sambil tersenyum. Kemudian Leng Binghan menatap suling yang tergantung di pegunungan. Saat itu, dia menatap suling dan berkata, "Suling ini sangat kuat." Sebelum pertempuran, suling secara pribadi memberitahu Leng Binghan bahwa dia bukan suling sebelumnya, tetapi suling yang lain. Awalnya, Leng Binghan sedikit terkejut dan curiga. Meskipun dia bisa merasakan momentum yang dipancarkan oleh suling, memang ada perubahan kualitatif, yang tidak diragukan lagi setara dengan mengubah seseorang. Namun, Leng Binghan masih belum yakin. Lagi pula, mengapa seseorang tiba-tiba menjadi orang lain dan berubah begitu menyeluruh? Ini membuat Leng Binghan sangat bingung. Namun, baru saja, Leng Binghan benar-benar menyadari bahwa suling bukanlah suling yang sama sebelumnya ketika dia menyaksikan kekuatan suling yang dahsyat, pertama-tama membunuh putra percikan, dan kemudian secara paksa menekan naga pedang bermata satu. Karena sebelumnya, suling hanya seorang seniman bela diri di alam Tianwu, tetapi suling ini setidaknya harus memiliki alam surga tertinggi. Kesenjangan alam di antara mereka adalah dunia yang berbeda. Itu sama sekali bukan konsep. Dapat dikatakan bahwa prajurit dari kedua alam ini seharusnya tidak memiliki persimpangan apapun dalam kehidupan terakhirnya. Bagaimanapun, alam surga tertinggi benar-benar terlalu mendalam, dan alam bela diri surga terlalu sampah. Tetapi di suling, ada dua kekuatan yang sama sekali berbeda, dan mereka dikendalikan oleh dua orang yang sama sekali berbeda. Ini benar-benar aneh. Suling, siapa kamu sebenarnya? Manakah kamu yang sebenarnya, kamu ini atau kamu yang sebelumnya? Leng Binghan memiliki banyak kebingungan di dalam hatinya. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Ketika Leng Binghan memikirkan masalah ini, Kaisar Iblis yang tergantung di antara tebing langsung mengarahkan pisau sihir tajam di tangannya ke putra Tianjian dan memarahi, "Apa? Apakah kamu masih tidak akan melakukannya? Atau apakah kamu yakin bisa mengalahkanku?" Setelah mengatakan ini, Kaisar Iblis memasang beberapa seringai mengejek di wajahnya dan berkata, "Aku bisa membunuh putra percikan, naga pedang bermata satu, dan aku bisa membunuhmu. Aku ingin kamu membayar kembali apa yang kamu lakukan pada Leng Binghan 10 kali lipat. Aku ingin kamu membayar kembali rasa sakit yang kamu bawa padanya 10 kali lipat." Menghadapi provokasi dan ejekan suling, putra pedang surgawi sangat marah. Dia menatap suling dan berkata dengan acuh tak acuh, "Haha, orang bodoh tidak kenal takut. Sepertinya kamu tidak tahu seperti apa perbedaan antara bakat seni bela diri biasa dan putra itu. Putra percikan juga adalah putra percikan, tetapi aku juga membunuhnya." Kaisar Iblis mengendalikan tubuh suling dan berkata dengan dingin, "Haha." Tiba-tiba, putra pedang surgawi tidak bisa menahan tawa. Dia tertawa sedikit sembrono dan sombong, bahkan merajalela. Matanya penuh dengan penghinaan. Dia mencibir, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa putra percikan dapat dibandingkan denganku? Dengan kekuatan putra percikan, dia hanya dapat dibandingkan dengan pelayanku." Setelah mengatakan ini, putra pedang surgawi meninggikan nadanya dan memarahi dengan acuh tak acuh, "Itu konyol. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuh putra percikan dan dibandingkan denganku? Suling, kamu bukan musuhnya. Biarkan aku datang." Pada saat ini, Leng Binghan, yang mengikuti anak ajaib bermata tiga, tampak sangat berwibawa, menatap suling dengan sangat serius dan berkata dengan cepat. Petik 2. Kaisar Iblis tanpa sadar menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya, memperlihatkan senyum masam yang tak berdaya. "Saya tidak tahu apakah es dingin ini bercanda. Anda tahu, lengan kanan Leng Binghan ditusuk oleh putra pedang langit dengan pedang panjang. Itu meneteskan darah. Bahkan tulang-tulang di tubuh Leng Binghan patah beberapa kali. Dalam hal ini, saya khawatir saya akan terbunuh jika bukan karena kekuatan fisik es dingin yang kuat. Bahkan jika dia tidak berlatih keterampilan atribut es dan mengendalikan es, dan salju secara ekstrim, akan sulit baginya untuk hidup sampai sekarang. Oleh karena itu, sebagai jenius seni bela diri teratas dari keluarga iblis, Kaisar Iblis secara alami tahu betapa sulitnya bagi Leng Binghan untuk bertahan sejauh ini.
Jika kita membiarkan Leng Binghan berpartisipasi dalam pertempuran, itu mungkin akan berdampak tak terhapuskan pada Leng Binghan. Kaisar dapat melawannya dan tetap tak terkalahkan. Kaisar Iblis memandang Leng Binghan dengan bangga dan berkata, sedangkan untukmu, minggir saja dan saksikan pertempuran ini. Seketika, Kaisar Iblis menatap putra pedang surgawi dengan mata dingin dan berkata samar, kau berani bertarung. Karena kau sungguh-sungguh ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Harus ada akhir antara benar dan salah antara kau dan aku. Pisau iblis adalah putra Tuhan. Siapapun yang berani mengambilnya akan mati. Putra pedang suci surgawi mengerutkan kening, beberapa warna dingin muncul di bagian bawah matanya, dan berkata dengan suara yang kejam. Di telapak tangannya, kilatan dingin tiba-tiba melintas, diikuti dengan saksama, dan jelas bahwa di telapak tangannya, ada pedang panjang yang tajam dan tak terbatas, yang tidak diragukan lagi adalah pedang langit yang patah. Patahkan pedangmu dengan pedangku, kau akan kalah dalam pertempuran ini, kata iblis dengan dingin. Sebenarnya, kebencian antara Kaisar Iblis dan Putra Pedang Surgawi telah ada di bawah pohon sejak saat Putra Pedang Surgawi ingin membunuhnya dan merebut pisau ajaib. Pisau ajaib sangat penting bagi Kaisar Sihir. Dapat dikatakan bahwa tanpa pisau ajaib, Kaisar Sihir tidak akan dapat mencapai level ini, apalagi membunuh potensi ancaman putra percikan, apalagi membunuh naga pedang bermata satu. Oleh karena itu, Tianjian Shengzi yang ingin merampok pisau ajaib adalah musuh Kaisar Sihir. Kaisar Iblis lahir di keluarga iblis dan mengalami perang iblis dewa kuno. Dia sangat berbeda dari Su Ling. Dibandingkan dengan Su Ling yang selalu bimbang, Kaisar Iblis akan lebih dingin dan garang. Begitu dia waspada terhadap ancaman, dia akan membasmi pihak lain terlebih dahulu dan menghapus potensi ancaman. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan tajam dan jelas pada orang-orang dari keluarga iblis. Leng Binghan tetap berada di samping anak ajaib bermata tiga. Harus dikatakan bahwa Su Ling benar-benar percaya diri. Dari mana datangnya rasa percaya diri yang tidak dapat dijelaskan ini yang telah mengganggu Leng Binghan? Namun, setelah tiba-tiba teringat bahwa Su Ling di depannya ini bukanlah Su Ling sebelumnya, dia tidak dapat menahan napas lega. Dia, haruskah setidaknya 50% yakin? Kalau tidak, dia tidak dapat melakukan ini. Dia harus memprovokasi putra Tianjian dan berjuang untuk hidup dan mati. Leng Binghan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Sebelum bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar di dunia, putra tidak akan kalah dari siapapun kecuali Leng Binghan. Mata Tianjian Shengzi tampak sedih dan garang. Melihat kesombongan dan hegemoni Su Ling, suaranya menjadi sangat rendah dan berteriak dengan marah. Pada saat berikutnya, cahaya pedang panjang di tangan putra suci pedang surgawi meluap, dan cahaya pedang yang terang dan menyilaukan langsung menyelimuti tubuh putra suci pedang surgawi. Jangan menghina wilayah tertinggi. Agama suci Tianjian juga tidak bisa. Dalam perang ini, putra suci tidak akan pernah kalah darimu. Putra suci akan menghancurkanmu dan membunuhmu dengan kekuatan yang paling kuat. Putra pedang surgawi memegang pedang panjang di tangannya erat-erat, dan matanya merah dan penuh darah. Dia menatap Su Ling. Saat berikutnya dia menembak langsung, dan guntur itu berarti menyerang Su Ling secara langsung. Metode tubuh putra suci pedang surgawi sangat misterius. Dalam sekejap mata, ia akan menyerang pegunungan Gunung Luodao. Di antara tebing, Kaisar Iblis mengendalikan pisau ajaib, seolah-olah ia mengendalikan dunia. Kekuatan yang tak terbatas dan dahsyat terkondensasi pada pisau ajaib di tangannya. Lapangan pisau, ruang di sekitarnya tampak memadat, seperti memadatkan ruang batas baru. Hanya mendengarkan ledakan yang keras, putra suci pedang surgawi yang dibungkus dengan ki pedang yang kuat menerobos ke dalam ladang pisau. Apakah ini area Dao? Tianjian Shengzi tanpa sadar mengerutkan kening, tampak sangat serius dan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya ia secara pribadi merasakan keberadaan domain Dao. Batas-batas di sekitarnya tampaknya diselimuti oleh energi yang tak terlihat. Pada saat ini, ruang mulai terdistorsi dan berubah bentuk seperti terkoyak. Ki pedang yang kuat dan mendominasi, bercampur dengan postur dan niat pedang yang kuat dan mendominasi, memenuhi seluruh ruang, yang membuat putra Tianjian bergidik. Aku adalah penguasa semua hal di domain Dao. Bunuh. Kaisar Iblis tampak dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, putra pedang surgawi yang terperangkap di area pedang tiba-tiba mengubah penampilannya,
napasnya menjadi berat dan tergesa-gesa, dan beberapa warna bermartabat muncul di bagian bawah matanya. Dia tidak berani ceroboh. Dia berteriak dingin, hancurkan pedang surgawi. Hancurkan untukku. Boom! Bilah-bilah dari segala arah sangat tajam. Pedang surgawi Zhengzi menusuknya dengan keras. Ruang itu seperti ditusuk, retakan muncul terus-menerus, dan kemudian sembuh lagi. Bubu! Ruang terbuka dan sembuh lagi. Banyak praktisi seni bela diri menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka terkejut dan berkata dengan heran, apakah ini kekuatan seorang praktisi seni bela diri setelah mencapai ekstrim? Sangat mengerikan, ya, bajingan kecil sialan ini telah membunuh putra percikan dan naga pedang bermata satu. Mungkinkah bahkan putra pedang surgawi akan dikalahkan di tangannya sekarang? Tidak mungkin, tidak mungkin. Putra pedang surgawi adalah jenius seni bela diri teratas yang dibudidayakan oleh agama suci pedang surgawi setelah menghabiskan banyak sumber daya kultivasi dan harta tak terbatas. Aku tidak percaya bahwa Su Ling dapat dibandingkan dengan putra pedang surgawi dengan mengandalkan jalan yang liar. Dalam pertempuran ini, aku tidak akan pernah percaya bahwa putra pedang surgawi akan kalah dari Su Ling. Tidak buruk, putra pedang surgawi dapat menghancurkan Su Ling. Pada saat ini, banyak seniman bela diri, tidak ada yang berani percaya bahwa dengan kekuatan Su Ling, mereka dapat menghancurkan putra Tianjian. Bagaimanapun, putra Tianjian adalah jenius seni bela diri teratas yang dibesarkan oleh Sekte Suci Tianjian dengan banyak obat dan sumber daya yang berharga. Jika bahkan jenius tingkat ini dikalahkan oleh Su Ling, bukankah Su Ling adalah jenius muda teratas di seluruh level yang lebih rendah? Di masa depan, Su Ling tidak akan menjadi pesaing terkuat dan terkuat di dunia ketika dia menyerang pemuda tertinggi dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar di dunia. Memikirkan hal ini, semua orang tidak dapat menahan napas. Secara kebetulan, beberapa warna dingin melintas di bagian bawah mata mereka, dan mata mereka berkata dengan sangat dingin, dalam perang ini, Su Ling akan terbunuh. Bahkan jika Tianjian Zhengzi sayangnya dikalahkan oleh Su Ling, kita juga harus membantu Tianjian Zhengzi. Hari ini, tidak peduli apapun, Su Ling tidak dapat pergi hidup-hidup. Jika tidak, akan ada masalah masa depan yang tak ada habisnya. Boom, boom, di bawah pengaruh energi yang mengerikan, ruang itu meledak, dan bahkan gunung pisau yang jatuh pun runtuh. Pemandangan itu mengerikan. Putra pedang surgawi, yang menggunakan cara yang tak terkalahkan, terperangkap di area bilah pedang. Area bilah yang tertutup itu mengeluarkan bilah-bilah yang tidak bisa dihancurkan dari segala arah. Bilah-bilah itu sangat tajam dan menebas putra pedang surgawi. Terjebak di area pedang, putra pedang surgawi tampak semakin bermartabat. Dia mengenakan gaun yang indah. Dia bersih dan bebas kerutan, tetapi saat ini, dia terpotong menjadi retakan yang menakutkan di bawah pengaruh bilah pedang. Pedang langit yang patah di tangannya bergetar terus-menerus, yang membuat lengannya mati rasa, yang membuat wajahnya semakin jelek. Jika Anda tidak secara pribadi mengalami kekuatan domain Dao ini, Tianjian Zhengzi tidak akan percaya bahwa Su Ling dapat menggunakan cara yang mendominasi dan tak terkalahkan seperti itu. Kaisar Iblis berada di domain Dao, dan mengendalikan semua yang ada di domain Dao seperti master sejati. Pada saat itu, dia menatap putra suci pedang surgawi dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, apa? Apakah ini satu-satunya cara bagi putra suci pedang surgawi? Tak terkalahkan, hehe, kamu sendiri tidak bisa menjadi tak terkalahkan. Sebagai jenius seni bela diri teratas dari keluarga iblis, Kaisar Iblis sangat sombong dan tidak pernah memperhatikan yang lemah. Sekarang, meskipun dia terlahir kembali, pikirannya tidak banyak berubah. Menghadapi niat sebelumnya untuk membunuh putra pedang surgawinya, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membunuh putra pedang surgawi. Tebas akar musuh, ini adalah temperamen keluarga iblis. Su Ling, kamu terlalu sombong. Putra suci pedang surgawi menatap Su Ling dengan sedih dan meraung. Namun, putra pedang surgawi tidak tahu bahwa orang yang mengendalikan tubuh Su Ling saat ini bukanlah Su Ling, tetapi Kaisar Iblis. Kesombongan, Tianjian Zhengzi, selanjutnya, aku akan menekanmu. Aku ingin melihat cara apa yang bisa kamu lawan. Mata iblis tiba-tiba tenggelam, suaranya tebal dan sombong, dan berteriak dengan marah. Kau, putra pedang surgawi sangat marah dan membenci Su Ling. Namun, pada saat berikutnya, pisau ajaib di tangan Kaisar Iblis bergetar sedikit, dan seluruh area bilah bergetar hebat lagi.
Bilah tajam dan tak terbatas mengembun ke segala arah. Putra pedang surgawi tiba-tiba menjadi dingin di hatinya. Dia terkejut melihat betapa banyak kekuatan yang terkumpul di segala arah jauh dari tandingannya. Bisakah kita hanya menggunakan harta itu? Putra pedang surgawi setengah menyipitkan matanya dan tanpa sadar menggenggam liontin biru yang tergantung di lehernya. Liontin itu sebiru air laut dan selalu memancarkan lapisan kecemerlangan cahaya. Kecemerlangannya sangat lembut, tapi itu sangat tajam dan tidak biasa. Telapak tangan Kaisar Sihir tiba-tiba bergetar, dan energi yang mengerikan mengembun di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia melambaikan tangan kanannya sesuka hati, dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah ke arah putra pedang surgawi. Bilah tajam itu menembus medan ruang angkasa, mengakibatkan retakan yang menakutkan. Sialan, aku harus menekannya, kalau tidak aku akan kehilangan muka hari ini. Aku khawatir aku tidak akan melihat ke atas lagi bahkan jika aku kembali ke gereja suci Tianjian di masa depan. Putra pedang surgawi berkata dengan keras di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, dia menarik tangan kanannya, menarik liontin biru yang tergantung di dadanya dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Kemudian, putra pedang surgawi berbisik di mulutnya, seolah-olah dia sedang bermeditasi pada suatu keterampilan misterius. Kemudian, dia dengan jelas melihat cahaya liontin itu meluap. Kecemerlangan biru muda menyelimuti putra pedang surgawi. Seolah-olah bermandikan cahaya suci biru muda, putra pedang surgawi itu seperti putra dewa yang sebenarnya. Tubuhnya melayang di area bilah pedang, dan cahaya yang dipancarkan dari seluruh penjuru sangat menyilaukan. Tatapan matanya menjadi semakin tajam, menatap bilah-bilah tajam dari segala arah, dan senyum dingin tak dapat dielakkan di sudut mulutnya. Pedang langit yang patah, pedang penghancur. Putra pedang surgawi berkata samar-samar, ekspresinya sangat tenang, tanpa sedikit pun rasa tegang dan panik. Dia memegang liontin biru di tangan kanannya dan menggenggam pedang pemecah langit. Pedang tajam pemecah langit itu tampaknya menyatu dengan liontin biru itu. Dalam waktu singkat, liontin itu penuh dengan kekuatan yang dahsyat, kekuatan penghancur yang dahsyat dan mendominasi, meledak keluar dari pedang pemecah langit. Pada saat ini, dengan pedang surgawi yang patah di tangan putra pedang surgawi sebagai pusatnya, gelombang energi yang mengerikan meledak seperti gunung berapi. Pada saat ini, putra pedang surgawi seperti pusat energi ini, dan energi yang semakin kuat berkumpul di sekitar putra pedang surgawi, yang membuat putra pedang surgawi tampak seperti matahari yang panas, seluruh tubuhnya penuh dengan energi yang luar biasa. Bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, meledak di tubuh putra pedang surgawi. Namun, sebelum menyentuh daging dan darah putra pedang surgawi, bilah-bilah yang tak terhitung jumlahnya itu ditelan dan dihancurkan oleh energi yang mengerikan. Pada saat itu, kekuatan yang terkandung dalam bilah-bilah itu menghilang. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia menatap putra pedang surgawi yang mekar seperti matahari. Dia sangat terkejut dan berkata dengan heran, dari mana kekuatan ini berasal? Mengapa itu mengandung kekuatan orang bijak yang mendominasi? Selain terkejut, Kaisar Iblis gemetar. Wajahnya sangat bermartabat. Dia mengendalikan tubuh suling dan bergegas untuk menghindari di dekatnya. Tentu saja, pada saat Kaisar Iblis baru saja menghindar untuk membuka bola energi yang mengerikan itu melepaskan energi yang luar biasa dan melesat ke arah Kaisar Iblis. Zila, terdengar suara robekan yang tajam, dan pakaian di bahu kiri Kaisar Iblis langsung menghilang, yang langsung hancur oleh energi itu. Pada saat ini, separuh bahu kiri Kaisar Iblis terekspos, dan tanda darah yang menakutkan muncul di bahu. Di bawah tanda darah itu, tulang-tulang putih sen menempel, dan darah terus mengalir keluar dari lukanya. Sialan! Sakit. Kaisar Iblis menggertakkan giginya dengan keras, dan seluruh tubuhnya tampak ganas dan sangat kesakitan. Baru saja, jika dia tidak mengandalkan persepsinya yang kuat untuk menghindari putra pedang surgawi sebelum dia dalam kesulitan, aku khawatir dia akan terbunuh sekarang. Bagaimanapun, energi itu telah melampaui batas Kaisar Iblis. Begitu terkena bagian depan, kekuatan jiwa Kaisar Iblis akan lenyap dalam sekejap, bersama dengan daging dan darah suling. Melihat lengan kirinya yang berdarah, Kaisar Iblis menggertakkan giginya. Matanya sangat sedih dan marah. Pada saat itu, putra pedang surgawi terus berkembang. Suaranya berteriak keras, apakah ini warisan dari agama suci pedang surgawi? Sungguh kaya untuk membiarkan seorang putra suci memiliki harta karun orang bijak. Hehe,
Apakah kamu menyadari itu adalah harta karun orang bijak sekarang? Sudah terlambat, Su Ling, kamu harus mati hari ini. Aku ingin menggunakan darah dan dagingmu untuk menghapus penghinaan padaku. Aku ingin menggunakan hidupmu untuk membuktikan kekuatanku dan membuktikan bahwa putra pedang surgawi memang tak terlukiskan. Putra, Suci Tianjian mencibir dengan nada menghina. Liontin yang baru saja dia gunakan memang harta karun orang bijak. Harta karun ini berasal dari para leluhur agama Suci Tianjian. Itu terlalu luar biasa dan sangat berharga. Agama Suci Tianjian menyerahkan harta karun orang bijak ini kepada putra Suci Tianjian untuk menghindari bencana membunuh putra Suci Tianjian. Memiliki harta karun orang bijak sama saja dengan memiliki jimat. Di saat yang paling mendesak dan kritis, selama kamu menggunakan harta karun orang bijak, kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Sama seperti sekarang, putra pedang surgawi, yang menggunakan harta karun orang bijak, menggandakan kekuatannya puluhan kali lipat. Matanya sedih dan menghina, dan matanya menatap Su Ling dengan sedikit lebih meremehkan. Pada saat ini, putra pedang surgawi terlalu malas untuk menjawab. Apakah Su Ling adalah Su Ling atau orang lain sama sekali tidak penting. Bagaimanapun, di bawah kekuatan orang suci dan orang bijak yang kuat, tidak peduli bagaimana Su Ling berjuang, dia akan kalah. Tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi pukulan yang bergulir, pukulan yang lengkap. Memikirkan hal ini, putra pedang surgawi yang diselimuti oleh kekuatan yang kuat itu semakin tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, ayolah, Su Ling, gunakan semua kekuatanmu, biarkan aku melihat kemampuanmu, biarkan aku melihat seberapa lama kau bisa bertahan di bawah tekanan orang bijak dan harta karun. Kau, Kaisar Iblis itu terdiam. Saat ini, dialah yang mengendalikan tubuh Su Ling, jadi dia tidak bisa menggunakan harta karun orang bijak dan perintah Suantian milik Su Ling. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi musuhnya hanya dengan mengandalkan putra pedang surgawi? Sialan, kau hanya bisa melarikan diri. Iblis membuat pilihan yang paling tepat setelah mempertimbangkan dengan saksama. Melarikan diri, putra pedang surgawi adalah dewa tertinggi, dan kekuatannya sangat kuat. Sekarang dia menggunakan harta karun orang bijak, dan kekuatannya telah ditingkatkan puluhan kali lipat. Sekarang dia tidak bisa menekan putra pedang surgawi hanya dengan Kaisar Iblis. Melarikan diri jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Iblis hampir tidak memikirkannya. Matanya menyapu bocah iblis bermata tiga dan tubuh Leng Binghan. Hampir pada saat itu, Leng Binghan melihat dengan jelas melalui mata iblis dan pikiran batin iblis. Adapun bocah iblis bermata tiga, dia berhenti menangis dan sangat pintar. Putra pedang surgawi, apakah menurutmu domain Dao adalah cara terakhirku? Kaisar Iblis tersenyum beberapa kali, matanya beralih ke tubuh putra pedang surgawi lagi, dan bertanya. Hehe, sungguh menakjubkan bahwa kamu telah mengolah alam pedang. Bagaimanapun, sangat mengagumkan bagi seorang kultivator pedang untuk mencapai alam pedang. Sekarang, gunakan alam pedang. Biarkan aku juga merasakan betapa kuatnya kultivasi pedang tertinggi. Tianjian Shengxi mencibir. Keadaan Dao, haha, Kaisar Tianjian, kamu meremehkanku. Jika keadaan Dao adalah keterampilanku yang paling kuat, itu konyol. Kaisar Iblis mencibir dengan nada mencemooh, diikuti olehnya dan berkata, selanjutnya, kamu akan tahu apa keterampilanku yang paling kuat. Hah, mendengar ucapan itu, putra pedang surgawi tercengang. Beberapa warna bermartabat melintas di bagian bawah matanya, dan hatinya penuh dengan keraguan. Harus mengatakan, apa yang dikatakan Su Ling benar-benar menggoda. Putra pedang surgawi menantikan apa keterampilan tertinggi yang dikatakan Su Ling. Apakah itu benar-benar lebih kuat dari alam Dao? Dia penuh dengan keraguan di dalam hatinya. Putra pedang surgawi menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata dengan suara dingin, oke. Selanjutnya, biarkan aku melihat apa yang disebut keterampilan kekuatan tertinggi di mulutmu. Haha, bagus. Putra pedang surgawi, jangan khawatir, keterampilan tertinggiku tidak akan pernah mengecewakanmu. Kaisar Iblis tertawa beberapa kali. Seketika, matanya tiba-tiba tenggelam, memancarkan beberapa warna sedih, dan berkata dengan acuh tak acuh, langkah ajaib. Saat berikutnya, tangan kanan iblis tiba-tiba bergetar, melindungi domain pisau di ruang sekitarnya, dan waktu menghilang. Segera setelah itu, terlihat jelas bahwa di kaki Kaisar Iblis, ada banyak bayangan yang tumpang tindih. Dengan tumpang tindihnya langkah kaki, bayangan Kaisar Iblis juga tampak seperti bayangan,
dan bayangan-bayangan itu tumpang tindih dengan gila-gilaan, seperti kaisar iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini, putra pedang surgawi begitu ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa menangkap sosok suling. Keterampilan ini sangat kuat, 2 nyawa, 3 nyawa. Suling dapat memadatkan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar misterius. Apakah ini keterampilan suling yang paling kuat? Ini benar-benar luar biasa. Putra pedang surgawi tidak dapat menahan napas dingin. Dia tampak sangat bermartabat dan terkejut. Area pisau dari ruang perisai diambil kembali oleh Kaisar Iblis. Para seniman bela diri di sekitar dapat dengan jelas melihat apa yang baru saja terjadi. Terutama setelah Kaisar Iblis melakukan langkah ajaib, bayangan Kaisar Iblis terus-menerus tumpang tindih dan terjalin. Untuk sesaat, tidak mungkin untuk memastikan siapa Kaisar Iblis yang sebenarnya. Keterampilan macam apa ini? Ini sangat misterius. Ya, sungguh luar biasa bisa memadatkan begitu banyak ilusi. Banyak praktisi bela diri terkejut dan gemetar. Namun, pada saat ini, seorang prajurit tiba-tiba berteriak, "Lihat, perawan bususan dan anak iblis bermata 3 yang aneh semuanya telah menghilang." Hah, apa? Teriakan tiba-tiba itu memecah keterkejutan banyak seniman bela diri dan menarik mereka kembali dari keterkejutan mereka. Mereka terkejut dan bingung. Apakah Leng Binghan dan anak iblis bermata 3 menghilang begitu saja? Sialan, sialan. Pada saat berikutnya, Sein pedang surgawi Zidun merespons tepat waktu. Matanya dipenuhi dengan darah yang menakutkan dan matanya sangat sedih. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan energi yang mengerikan meletus di tubuhnya, yang secara langsung menyebarkan semua ilusi yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis di depannya. Tutupi, semuanya tertutupi. Sialan suling, sialan. Jangkrik emas telah keluar dari cangkangnya, sialan. Sialan, Tianjian Shengzi sangat marah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau yang terang. Energi yang mengerikan itu mengembun di sekitar tubuhnya. Ruang itu seperti terkoyak. Banyak seniman bela diri merasakan kemarahan Tianjian Shengzi dan menyanjung satu demi satu, "Shengzi, ayo kita kejar suling." Semuanya masih tepat waktu. Ya, putra suci, jelas bagi semua orang bahwa kau baru saja mencabut pisau ajaib itu. Suling, orang sialan itu, pantas mati. Dia benar-benar mengambil pisau ajaib itu dengan cara yang tercela. Dia benar-benar pantas mati. Ya, Kaisar Tianjian, ayo kita cepat-cepat mengejar suling. Dia pasti belum melarikan diri jauh. Selama kita cepat-cepat menangkapnya, kita bisa menangkapnya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Semua orang berkumpul di sekitar putra pedang surgawi. Mereka telah bertekad untuk membunuh suling sejak lama, tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa suling begitu licik sehingga dia memaksakan diri untuk pergi di depan umum dengan menggunakan cara yang tidak tahu malu seperti menguliti jangkrik emas. Suling ini benar-benar luar biasa. Namun, ini lebih tegas, dan semua orang bertekad untuk membunuh suling. Suling harus mati, jika tidak, bagi mereka, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Hehe, jangan khawatir, bajingan kecil itu seperti kura-kura dalam toples. Dia tidak bisa melarikan diri. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa melarikan diri, otot dan tulang Leng Binghan patah, dan lengan kanannya hampir terputus. Jika dia ingin membantu Leng Binghan menyembuhkan lukanya, dia harus menemukan obat suci yang unik. Putra pedang surgawi tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan lemah, namun, bermain kucing dan tikus itu menyenangkan. Tolong bantu saya. Setelah saya menangkap suling dan menghancurkan suling menjadi beberapa bagian, saya tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Jangan khawatir tentang putra Tianjian. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu putra itu menangkap suling dan membunuh suling. Benar sekali, karena suling adalah musuh putra Tianjian, dia adalah musuh kita. Jika kita dapat membantu putra Tianjian dan memenggal kepala suling, kita akan berkontribusi pada putra Tianjian. Buru suling dan bunuh kepala suling. Banyak seniman bela diri mengerutkan kening dan mengetahui kebencian antara suling dan putra Tianjian. Mereka ingin sekali mendapatkan pengakuan dan komitmen dari putra Tianjian, dan kemudian mendapatkan sumber daya kultivasi yang berharga untuk segera setuju dengan Tao.